Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 ya, terjadinya kebakaran. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimudahkan dalam memahami pelajaran, diberi kesehatan dan diberi ketabahan, tambahan iman ya, serta tambahan ilmu pengetahuan untuk mengentaskan kehidupan kita masing-masing. Baik, kita langsung saja ke materi yang sudah ada, bahwa dalam kompetensi ya, keinginan kita, termasuk keinginan saya, setelah mempelajari materi terjadinya kebakaran, diharapkan dapat mengetahui pengertian kebakaran. Apa itu kebakaran? Kemudian penyebab atau faktor-faktornya, fenomena. Jadi mulai ada pencetusan sampai proses pemadaman atau padam, kebakarannya padam. Kemudian teori anatomi api dan beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara pemadaman di sini. Nah, ini pencetus kebakaran bahwa ada teori segitiga api. Di situ ada udara di sini, udara atau oksigen. Kemudian ada heat, ada panas, ada bahan bakar, sehingga tercetuslah api. Ini. Oksigen, panasnya apa? Bisa korek, bisa ada bara, bisa gesekan, apa saja yang bisa membuat percikan, bisa konsleting listrik ya. Kemudian ada fuel, ada bahan bakar. Apa saja bahan bakarnya? Bisa kayu, bisa kertas, bahan cair, bahan gas, dan sebagainya. Nah, kalau ketiga unsur ini bertemu menjadi satu, maka timbullah api atau timbullah kebakaran. Nah, ini diperjelas ya, di sini ada bagaimana terjadinya api. Nah, api adalah reaksi kimia yang diikat oleh evolusi cahaya dan panas. Nah, ini elemen penting, ada bahan bakar, oksigen, sumber api. Nah, ini ada reaksi kimia tambahannya ini. Nah, proses terjadinya kebakaran, satu, pendekatan dalam penerapan K3 penanggulangan kebakaran meliputi teknik dan strategi pemadaman. Maaf. Ya. Saya lanjut. Serta konsep manajemen penanggulangan. Kemudian pada bagian ini akan dikaji atau akan mengkaji gejala pada proses terjadinya api. Dan ada fase source energy, ini pencetusan, ignition, go, flashover, full fire, dan bahaya fisik yang lain. Ya. Nah, ini gambar sebelah kiri, ini ada ini temperatur di sini, ya. Nah, ini source energy. Ini dijelaskan, ini 1, kemudian ignition 2, grow 3, flashover 4, full fire 5, dan decay 5 ya. 6 ini, 6. Penjelasan yang pertama atau source energy, tidak diketahui kapan dan di mana awal terjadinya api atau kebakaran. Tetapi yang pasti ada sumber awal pencetusannya ya, yaitu adanya potensi energi yang tidak terkendali. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan bisa konsleting listrik, bisa ada korek, ada gesekan, dan lain-lain.
Yang kedua, ignition, apabila energi tidak terkendali kontak dengan zat yang dapat terbakar, ya, dengan fuel, maka akan terjadi penyalaan tahap awal atau ignition, bermula dari sumber api yang relatif kecil tentunya, ya, pencetusan itu. Yang ketiga, grow, ya, apabila pada periode awal kebakaran tidak terdeteksi, maka nyala api akan berkembang lebih besar, grow atau tumbuh, sehingga api akan menjalar bila ada media di sekelilingnya, ya. Kemudian yang keempat atau flashover, intensitas nyala api meningkat dan akan menyebarkan panas ke semua arah secara konduksi, konveksi maupun radiasi, hingga suatu saat kurang lebih sekitar 3-10 menit, ya, setelah temperatur mencapai 300 derajat akan terjadi penyalaan api serentak yang disebut dengan flashover, yang biasanya disertai dengan pecahan kaca, ada ledakan, ya. Nanti kamu bisa cari di Google tentang flashover seperti apa di situ, lihat, ya, berkembangnya api yang begitu besar. Hanya butuh waktu dari proses source energy atau pencetusan itu 3-10 menit, sangat cepat. Kemudian setelah flashover di sini ada full fire 5, ya, 5. Nyala api akan membara yang disebut dengan kebakaran mantap atau steady atau full development fire. Temperatur pada saat kebakaran penuh atau full fire dapat mencapai 600 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, bangunan dengan struktur konstruksi baja akan runtuh pada temperatur 700 derajat Celcius. Bangunan dengan konstruksi beton, ya, beton bertulang, setelah terbakar lebih dari 7 jam dianggap tidak layak lagi untuk digunakan. Ya, ini makanya nanti kalau sebagai tenaga ahli di bidang pemeliharaan atau mungkin ada perbaikan suatu bangunan gedung, maka harus melihat ini kebakaran tersebut lebih dari 7 jam tidak, maka diperlukan suatu analisis, ya, layak enggak untuk dibangun kembali, ya, bangunan tersebut, atau layak enggak untuk dipelihara atau diperbaiki. Kemudian yang terakhir terjadi decay, atau setelah api melampaui puncak pembakaran, intensitas nyala akan berkurang dan berangsur padam. Ini yang di atas ini yang disebut dengan decay. Kemudian jenis bangunan yang terbakar, ini ada bangunan atau gedung tinggi, bisa perkantoran, apartemen, hotel, termasuk gedung-gedung kuliah di sini sekarang sudah tinggi-tinggi, ya. Kemudian kawasan industri dan perdagangan, ada pabrik, gudang, pasar dan lain-lain. Dan kawasan permukiman, ini jenis bangunan yang terbakar. Kita lanjutkan fenomena yang ada pada kasus kebakaran. Pertama adalah tingkat kekerapan terjadinya kebakaran yang intensitasnya cukup tinggi. Tingkat kekerapan terjadi kebakaran. Kemudian B, tingkat kesiapan yang buruk pada para pengguna dan pemilik. Ya, ini nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. C, sifat bahaya yang dapat diprediksi sehingga sering cenderung disimpulkan akan kecil sekali kemungkinan akan terjadi. Karena memang kebakaran tadi sudah saya sampaikan belum ada atau tidak ada yang tahu gitu kapan akan terjadi, di mana akan terjadi, tidak tahu. Kemudian fungsi bangunan tetap dapat berjalan dengan baik tanpa sistem penanggulangan kebakaran dalamnya. Ini harapannya orang-orang begitu, sehingga tidak perlu investasi. Tapi kan namanya kebakaran, ya, datangnya tiba-tiba.
Yang E, perkembangan dan kompleksitas masalah perkotaan yang tidak diimbangi oleh teknologi sistem penanggulangan kebakaran dimiliki. Saudara bisa melihat ya, tiap hari di televisi, media massa, medsos, terjadi kebakaran terus menerus, baik di perumahan, di perkantoran, yang rata-rata adalah konsleting listrik. Nah, kalau kok terjadi konsleting listrik apa? Ya penataan kabel yang tentunya kurang bagus, atau mungkin standar kabelnya yang di bawah standar, atau mungkin memang sengaja dibakar. Triangle of fire atau teori segitiga api, bahwa untuk bisa berlangsungnya proses nyala api atau kebakaran diperlukan adanya 3 unsur pokok. Tadi di awal sudah kita lihat. Yang pertama, bahan yang dapat terbakar, ya, ini bisa unsur padat, kayu, kertas, ban, ya, ada cair, bisa bensin, solar, dan lain-lain. Ada yang gas misalnya, ya, sekarang udah rumah tangga pakai gas semua. Kemudian oksigen O2 yang cukup dari udara atau dari bahan oksidator, dan panas yang cukup. Kemudian teori piramida bidang 4, ya, tetrahedron of fire. Fenomena pada suatu bahan yang terbakar terjadi perubahan bentuk dan sifat-sifatnya yang semula menjadi zat baru. Maka proses ini merupakan perubahan secara kimia. Proses pembakaran ditinjau dengan teori kimia. Ini reaksi satu unsur atau satu senyawa dengan oksigen yang disebut oksida atau pembakaran. Nah, produk yang terbentuk disebut dengan oksida. Kemudian kita tadi sudah belajar kebakaran. Sekarang prinsip teknik memadamkan api, ya. Bagaimana cara supaya api itu padam? Tentunya tugas kita adalah itu, untuk penyelamatan terhadap manusia, terhadap bangunan, material, dan sebagainya. Bagaimana cara memadamkannya? Pertama, teori triangle of fire atau segitiga api. Untuk yang triangle of fire ada 3 elemen pokok. Pertama adalah bahan bakar, oksigen, panas, sumber nyala. Di sini ini ada 3 unsur pokok yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian pemahaman kedua, ini ada flash point, flammable ring, fire point, dan ignition point. Pemahaman ketiga, unsur-unsur terjadinya api diterangkan dalam teori tetrahedron, dan ada elemen keempat, yaitu reaksi radikal, reaksi kimia bebas, yang ternyata mempunyai peran besar dalam proses berlangsungnya nyala api. Nah, berdasarkan pemahaman teori di atas, maka teknik untuk memadamkan api ada 4 cara atau 4 prinsip. Pertama adalah prinsip pendinginan, cooling, dengan menyemprotkan air. Ini yang sering kita lihat dari damkar, ya, isinya air. Kemudian prinsip menutup bahan yang terbakar, starvation, menutup dengan busa, menutup dengan karung goni, yang basah, atau media lain yang dibasahi, sehingga tidak artinya ada pemisahan, ya, dari unsur-unsur yang ada. Prinsip mengurangi oksigen atau dilution, misalnya dengan menyemprotkan gas CO2. Yang terakhir, yang keempat, prinsip memutuskan rantai api atau mencekik dengan media bahan kimia. Kemudian klasifikasi kebakaran, ini
Anda bisa di buku juga ya, di tulisan tabel 31 klasifikasi kebakaran. Ada standar Amerika NFPA, ada kelas A, B, C, D ya. Kalau yang standar Inggris ada kelas A, B, C, D, dan E. Ini bedanya. Coba kita lihat satu persatu untuk standar Amerika. Kelas A itu bahan padat kecuali logam ya, seperti kayu, arang, kertas, tekstil, plastik, dan sejenisnya. Kemudian untuk yang Inggris, kelas A bahan padat kecuali logam seperti kayu, arang, kertas, tekstil, plastik, dan sejenisnya. Itu sama ya. Kemudian untuk kelas B yang NFPA atau Amerika, bahan cair dan gas seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal, gemuk, alkohol, gas alam, gas LPG, dan sejenisnya. Nah, kalau yang standar Inggris, B bahan cair seperti bensin, solar, minyak tanah, dan sejenisnya. Kemudian kelas C. Kelas C untuk Amerika, peralatan listrik yang bertegangan. Sedangkan untuk yang Inggris, kelas C adalah bahan gas seperti gas alam, gas LPG. Kemudian yang D untuk Amerika, bahan logam seperti magnesium, aluminium, kemudian ada kalium, dan lain-lain. Yang D untuk Inggris, bahan logam seperti magnesium, aluminium, kalium, dan lain-lain. Nah, kalau di Amerika tidak ada E-nya, tidak ada karena sudah masuk di situ ya, di atas tadi yang B. Nah, kalau yang Inggris, E, peralatan listrik yang bertegangan. Ya. Dalam standar NFPA, bahan cair dan gas digolongkan dalam kelas yang sama. Sedangkan menurut British, klasifikasinya dibedakan. Nah, sifat-sifat dari masing-masing klasifikasi. Kelas A, terbakar sampai bagian dalam atau terdapat bara. Kelas B yang cair, terbakar pada titik sumber gas mengalir. Kelas C atau kelas E menurut British ditinjau dari aspek bahaya karena aliran listrik bagi petugas. Kelas D pada kebakaran logam akan bertemperatur tinggi sehingga bila dipadamkan dapat terjadi peledakan karena perubahan fase media pemadam menjadi gas ya. Oke, kita lanjut ya, jenis-jenis media pemadam kebakaran. Ini untuk kelas A, bahan padat seperti kayu, jenis media pemadam kebakaran ya, ini yang 3 ini ya, ini sangat efektif. Kemudian yang 2 dapat digunakan, 1 kurang tepat atau tidak dianjurkan. Nah, kemudian untuk berikutnya yang X ini tidak tepat, X2 merusak, X3 berbahaya. Kemudian yang bintang ini tidak efisien dan kotor atau korosif. Kita lihat satu persatu. Kelas A, bahan padat seperti kayu. Untuk tipe basah ya, pemadaman dengan tipe basah ini 3. Jadi sangat efektif. Kalau menggunakan busa maka kurang tepat atau tidak dianjurkan. Nah, kalau menggunakan tipe kering, menggunakan powder misalnya, ini ya dapat digunakan. Gas CO2 kurang tepat, atau kalau
clean agent ini sangat efektif, ya, sangat efektif atau malah tidak efisien. Ini ada dua, karena efektif tapi mahal misalnya. Kemudian bahan berharga atau penting, nah, ini bisa dilihat. Kita lihat satu lagi yang kelas B, misalnya bahan cair, ya, bahan cair tadi kan seperti bensin, solar, minyak tanah dan sebagainya. Kalau menggunakan tipe basah maka berbahaya di sini, ya, berbahaya. Kemudian busa ini sangat efektif. Nah, kalau menggunakan tipe kering ini dapat digunakan. Menggunakan gas CO ini kurang tepat, dan pakai clean agent ini sangat efektif. Kemudian ini yang listrik, ya. Listrik, bakaran listrik, konsleting dan sebagainya. Ini kalau menggunakan air, ya, sangat berbahaya. Kemudian menggunakan busa juga berbahaya. Kalau menggunakan kering powder ini dapat digunakan. Gas CO2 dapat digunakan. Kalau menggunakan clean agent sangat efektif. Jadi dari data analisis di aplikasi media pemadam kebakaran, untuk ruangan khusus yang menyimpan bahan dan material berharga, yang paling penting sesuai adalah jenis clean agent, ya. Media pemadam jenis padat, yang pertama adalah pasir dan tanah. Ini membatasi penjalannya kebakaran, namun untuk kebakaran kecil dapat dipergunakan untuk menutupi permukaan bahan bakar yang terbakar, sehingga memisahkan udara dari proses nyala yang terjadi. Dengan demikian nyalanya akan bisa cepat padam. Kemudian menggunakan tepung kimia. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, maka tepung kimia dibagi menjadi beberapa. Pertama, tepung kimia biasa. Kebakaran yang dipadamkan adalah kebakaran cair, gas dan listrik. Kemudian bahan bakunya ada sodium bikarbonat atau baking soda. Kemudian potasium bikarbonat. Kemudian di sini ada potasium karbonat yang dikenal dengan monek, potasium klorid, ya, super K. Kemudian ada tepung kimia serbaguna, multipurpose. Tepung ini dikenal sebagai tepung kimia ABC, ya. Terdiri dari tepung amonium fosfat, ya, kemudian kalium sulfat. Tepung kimia kering, tepung kimia khusus yang atau kimia kering untuk memadamkan kebakaran logam, ya. Bahannya campuran kalium klorid, barium klorid, magnesium klorid, natrium klorid, dan kalsium klorid. Kemudian juga ada buku grafik dengan berbagai campuran lain, ya. Campuran sodium klorid, trikalsium fosfat, kemudian campuran sodium klorid, amonium fosfat. Cara kerja tepung kimia, ya, dalam memadamkan api secara fisik dengan mengadakan pemisahan, ya, atau penyeludupan bahan bakar. Kemudian secara kimiai yaitu memutus rantai reaksi pembakaran, ya.
dan seterusnya, bisa dibaca di buku. Media pemadam jenis cair, yang pertama air, ya, ini yang sering kita lihat ya dari damkar. Dalam memadamkan atau pemadaman kebakaran air, media pemadam yang paling banyak digunakan. Hal ini karena air mempunyai beberapa keuntungan: mudah didapat, harganya murah, mudah disimpan, diangkut, dialirkan, dapat dipancarkan dalam bentuk jet stream, cost price stream, ya, ada supply stream, mempunyai daya mengembang yang besar dan daya untuk penguapan yang tinggi. Air mempunyai daya penyerap panas yang cukup tinggi. Ini sebagai pendinginan cocok. Kemudian menyelimuti. Air yang terkena panas berubah menjadi uap, dan uap tersebut yang menyelimuti itu bahan bakar yang terbakar, diselimuti sehingga ada pemisahan antara fuel, bahan bakar panas, dengan oksigen. Dalam penyelimutan air ini cukup efektif karena dari 1 liter air akan berubah menjadi uap. Kemudian busa, ada busa reguler yang hanya mampu memadamkan bahan-bahan yang berasal dari hidrokarbon atau bahan-bahan cair, bukan pelarut. Nah, ini bisa saja kita menggunakan apar yang isinya busa ya di rumah, sehingga kalau terjadi kebakaran awal segera bisa dipadamkan. Kemudian multipurpose foam atau all-purpose foam, busa serbaguna sebagai busa anti alkohol. Ini bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berasal dari cairan pelarut, alkohol, ether atau zat lain yang melarut. Kemudian di sini berdasarkan cara terjadinya ada busa kimia, ini tepung tunggal, ya, busa mekanik, ya, ini silakan dibaca. Media pemadam jenis halokarbon atau halon ini bekerja secara kimia memotong rantai pembakaran. Yang penting itu ada memotong, penyelimutan dan sebagainya, mencekik nanti, mengikat unsur-unsur karbon dan hidrogen yang berdiri bebas dan sifat ikatannya sangat kuat ya untuk menghentikan rantai. Media pemadam kebakaran jenis clean agent ini kategorinya sesuai persatuan standar, bersih, tidak meninggalkan bekas atau noda, tidak konduktif, tidak korosif. Kita lanjutkan ke klasifikasi hunian. Pertama, peruntukan bangunan atau jenis kegiatan untuk apa? Jenis konstruksi ya. Kita kan lihat ya, konstruksi bangunan bisa beton, bisa kayu, bisa singgalum, bisa baja ringan dan sebagainya. Bahan yang disimpan atau diolah atau dikerjakan di bangunan tersebut terdiri dari berbagai macam ya, tentunya ada yang mudah sekali terbakar, misalnya pengolahan kertas dan sebagainya, ini mudah sekali. Karakteristik penghuni, nah, ini sifat manusia dan lingkungan ya. Klasifikasi hunian atau jenis usaha ini ada hunian bahaya kebakaran ringan, hunian bahaya sedang kategori 1, 2, 3 dan berat. Coba dilihat di lampiran ya. Kesimpulannya ini dari apa yang telah kita sampaikan, nanti saudara tambahkan dengan melihat kejadian-kejadian yang ada di luaran sana ya, dengan berbagai macam sumber dibaca, dipelajari ya, untuk investasi kita ya, yang tersimpan di pemikiran kita yang nanti
suatu saat akan digunakan untuk ini kalau terjadi. Bahwa terjadinya kebakaran karena ada bahan-bahan yang mudah menyala ini. Kemudian cetusan api ini bisa 200 derajat sampai 500. Energi menyala menghasilkan suatu panas yang cukup lama pengaruhnya ya. Kemudian ada gas oksigen yang cukup. Kemudian tidak ketahui kapan dan di mana awal terjadinya kebakaran. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Api sampai tumbuh, sampai terjadi flashover, kemudian sampai decay ya, decay. Kalau sudah detail tentunya selesai. Baik, untuk materi kali ini bab 3 ya kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker atau cukup di rumah saja. Kemudian selalu cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.